Pernah kebayang, ada orang Indonesia zaman dulu yang kekayaannya disebut-sebut lebih besar dari negara kecil. Bahkan koran-koran Belanda sampai menjulukinya sebagai orang terkaya di kawasan antara Shanghai sampai Australia. Namanya O.A. Tiong Ham. Di saat kebanyakan orang masih hidup sederhana di era Hindia Belanda, pria keturunan Tionghoa kelahiran Semarang ini justru membangun kerajaan bisnis yang luar biasa besar. Bukan cuma punya rumah mewah atau tanah luas, konon seperempat tanah dan bangunan di Singapura pernah terkait dengan bisnisnya. Semua berawal dari sang ayah, O.A. Jiesian, yang hijrah dari Cina ke Semarang setelah pemberontakan Taiping tahun 1858. Dari usaha dagang kecil bernama Kian Guan, keluarganya mulai menguasai perdagangan hasil bumi. Tapi, saat bisnis itu diwariskan ke O.A. Tiong Ham, semuanya berubah jadi jauh lebih besar. O.A. bukan cuma meneruskan usaha ayahnya, dia melipat gandakannya. Dia membeli pabrik gula, membuka perkebunan tebu, karet, sampai lada di berbagai wilayah Jawa. Produksi gulanya pada tahun 1912 bahkan mencapai 200.000 ton, seperenam produksi gula di seluruh Pulau Jawa. Bayangin, satu orang menguasai industri sebesar itu di zamannya. Bisnisnya pun menembus dunia. Kantor-kantornya berdiri di Inggris, Eropa, Amerika, Jepang, sampai Australia. Kalau disamakan dengan sekarang, kerajaan bisnis O.A. Tiong Ham sudah seperti perusahaan multinasional raksasa. Hartanya disebut-sebut mencapai 200 juta gulden. Kalau dikonversi ke masa sekarang, nilainya bisa puluhan triliun rupiah. Tapi justru di titik tertinggi itulah semuanya perlahan runtuh. Setelah O.A. meninggal tahun 1924, kerajaan bisnisnya diwariskan ke anak-anaknya. Masalah mulai muncul. Krisis ekonomi dunia datang, Perang Dunia II pecah, Jepang masuk ke Hindia Belanda, pabrik-pabrik dirampas, lalu revolusi Indonesia membuat bisnisnya makin goyah. Belum selesai sampai di situ, konflik internal keluarga mulai menghancurkan semuanya dari dalam. Anak-anak dan ahli waris saling bersengketa soal siapa yang berhak menguasai perusahaan. Dan puncaknya terjadi tahun 1961. Pengadilan memutuskan menyita seluruh kekayaan O.A. Tiong Ham Concern. Kerajaan bisnis terbesar di Hindia Belanda itu resmi berakhir. Aset-asetnya kemudian diambil alih negara dan menjadi bagian dari BUMN seperti PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Ironisnya, nama sebesar O.A. Tiong Ham yang dulu menguasai bisnis lintas benua, kini nyaris hilang di telan sejarah. Bahkan keturunannya pun hampir tak pernah terdengar lagi. Dari kisah ini kita jadi sadar, sebesar apapun kekuasaan dan kekayaan seseorang, semuanya bisa runtuh karena perang, perubahan zaman, dan konflik internal keluarga. Kalau menurut kalian, apa sebenarnya penyebab utama jatuhnya kerajaan bisnis O.A. Tiong Ham? Faktor perang, politik, atau justru perebutan warisan keluarga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.